temanya mengenai kesehatan mental. Tentunya kita semua memang harus memperhatikan kesehatan mental karena tanpa kesehatan mental seseorang itu tidak dapat dikatakan betul-betul sehat. Hari ini kita akan belajar bersama Pak Edgar. Beliau adalah seorang coach, juga seorang trainer, bidangnya di HR, jadi dia multi talent. Beliau akan share kepada kita bagaimana handle stres tanpa harus selalu pergi ke psikolog. Saya persilahkan Pak Edgar. Terima kasih Mbak Mailing, terima kasih buat perkenalannya. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semuanya sehat ya Bapak Ibu ya. Saya member dari Table Group by Patrick Lencioni, dan saya juga Certified NLP Trainer, dan juga seorang coach, dan juga EQ Practitioner. Dan sejauh ini sudah dipercaya menulis 4 buah buku. Buku yang terakhir yang saya tulis adalah Little Book About Freedom and Love. Saya bercerita tentang bagaimana cara kita untuk terbebas dari segala belenggu yang menghambat diri kita untuk self-actualize, Bapak Ibu. Jadi aktualisasi diri itu adalah hak setiap kita, nah itu memenuhi setiap panggilan hidup kita, tapi dalam perjalanannya banyak belenggu yang menghambat. Nah ini saya membahas itu untuk kita bisa terlepas dari belenggu-belenggu itu, Bapak Ibu. Itu aja sedikit tentang saya, Bapak Ibu, dan sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi mengenai pembahasan kita malam hari ini. Hari ini saya dapat kepercayaan dari teman-teman di LTI untuk sharing mengenai kecerdasan emosi, how to be happy and less stress without therapy or goes to therapy. Kenapa kita bahas ini? Karena ya seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu ya, hari-hari ini kita memang tantangannya makin berat, makin besar, so kemungkinan untuk stres makin lebih besar juga gitu. Nah, misalnya kita bisa handling hal tersebut gitu, tanpa kita perlu pergi ke terapi. Sedikit disclaimer dulu nih Bapak Ibu ya, saya bukan psikolog, walaupun saya dari sarjana psikologi, tapi saya lebih banyak sehariannya dalam coaching dan juga seorang EQ practitioner. Nah, saya berharap hari ini kita bisa belajar satu hal dari perspektif yang sedikit berbeda mengenai emosi, mengenai kesehatan mental. Siapa di sini yang suka baca buku-buku self-help atau self-improvement mengenai psikologi, atau buku-buku pengembangan diri lainnya lah? Boleh raising hand Bapak Ibu di Zoom-nya mungkin, atau sudah sering ikut seminar atau workshop mengenai stres, mengenai emosi, segala macam. Ada Bapak Ibu? Nah, mungkin Bapak Ibu di sini sudah banyak yang baca buku tentang tentang self-help, seminar tentang stres, tentang emosi, dan sebagainya gitu ya. Tapi mungkin masih kita juga sulit untuk mengatasi stres dan merasa happy. Karena banyak juga kalau saya temui orang-orang yang udah banyak belajar, banyak baca, banyak tahu, tapi masih tetap seperti itu. Ini kendala banyak yang saya lihat juga. Sehingga dampaknya mungkin mulai pasrah dan ya udahlah, jalanin saja. Pasrah untuk bisa benar-benar feel happy gitu. Karena ya udah baca ini, sudah baca itu, sudah belajar ini, belajar itu pun masih seperti ini, ya sudahlah, jalanin aja. Sehingga dampaknya adalah hidup tapi nggak hidup, dibilang nggak hidup ya tapi buktinya hidup gitu ya. Jadi ya menjalani sehari-harinya tidak terlalu berwarna gitu. Padahal sayang sekali, padahal kehidupan kita yang membuat kehidupan kita berwarna adalah perasaan kita, terlebih perasaan happy. Nah, tapi kita lihat hari ini, kayaknya untuk perasaan happy itu kadang-kadang menjadi satu hal yang challenge ya. Kenapa? Karena banyak perubahan yang sekarang adalah zaman VUCA gitu ya. Perubahannya banyak sekali, tantangannya berat, perubahannya cepat sekali. Dan ini membuat kita mendapatkan banyak tekanan. Dan kalau kita lihat di Bapak Ibu ya, di media dan di sosial media segala macam, sekarang tuh sudah lebih banyak, sudah lebih kaya informasi-informasi mengenai kesehatan mental. Kesadaran tentang pentingnya well-being, kesehatan mental itu semakin baik. Hanya saja kalau kita lihat kebanyakan itu pada akhirnya mengarahkan untuk kita jangan takut untuk pergi ke terapi, pergi ke psikolog, psikoterapis, dan which is itu nggak salah, itu fine-fine aja, itu sah-sah saja. Gitu. Tapi seyogyanya terapi atau pergi ke terapis itu tindakan kuratif. Lebih baik kalau kita bisa mencegahnya. Makanya ada perkataan lebih baik mencegah dari mengobati. Ke terapi pada dasarnya adalah tindakan kuratif. Akan jauh lebih baik kalau misalnya kita bisa melakukan tindakan-tindakan preventif yang membantu kita untuk meningkatkan kesehatan mental kita. Nah, ini yang pengen kita sharingkan malam hari ini, Bapak Ibu. Kenapa saya pengen sharingkan ini? Karena ya ternyata untuk happy itu cukup susah, Bapak Ibu. Mari kita lihat dengan pertanyaan ini, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu ya, kita diskusi ini, Bapak Ibu. Kita mendapatkan hasil dulu yang kita inginkan baru bahagia, atau bahagia dulu baru mendapatkan hasil yang kita inginkan, Bapak Ibu. Boleh ada yang mungkin isi di kolom chat atau mau open mic juga boleh langsung, Bapak Ibu. Kira-kira yang mana, Bapak Ibu? Saya memilih bahagia dulu. Bahagia dulu, baru mendapatkan yang diinginkan. Oke, Bu yang bilang bahagia dulu baru mendapatkan hasil yang diinginkan. Well, tapi apakah
kalau kita mendapat yang kita inginkan, bukankah kita bahagia? Iya benar sih, kalau kita mendapatkan hasil yang kita inginkan, kita bahagia. Tetapi sebenarnya kalau kita bahagia pun, itu akan mempermudah kita mendapatkan yang kita inginkan. Makanya dikatakan ini sebenarnya seperti sebuah siklus. Seperti pertanyaan ayam dulu atau telur dulu. Ini sebuah siklus. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, ketika kita mencapai goal yang kita inginkan, kita akan merasa bahagia. Itu sah, itu benar. Tetapi kalau kita pengen mencapai apa yang kita inginkan pun, kita perlu merasa bahagia. Karena kalau kita nggak merasa bahagia, di tengah jalan kita akan kehilangan motivasi. Di tengah jalan kita akan putus harapan. Di tengah jalan kita akan merasanya, udah deh, kayaknya nggak sanggup. Kurang punya bahan bakar untuk mencapai apa yang diinginkan. Nah, tapi sayangnya, kebanyakan yang saya lihat, kebanyakan orang menunggu untuk bahagia. Mereka menunggu dulu untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dulu, baru saya bahagia. Saya nunggu dulu, kalau istri saya berubah, lebih baik seperti ini, baru saya bisa bahagia. Menunggu dulu kalau saya bisa dapat uang sekian, nah saya merasa bahagia. Menunggu dulu kalau saya bisa mendapat pencapaian karir seperti ini, baru saya bahagia. Seolah-olah kalau belum saya mencapai sebuah tingkatan karir tertentu, kayaknya saya belum berhak untuk bahagia. Padahal sebenarnya seperti kita tahu, untuk mencapai ke titik sana akan jauh lebih menyenangkan kan bukan kalau kita mencapai titik tersebut di karir tersebut secara bahagia. Nah, jadi inilah sedikit paradoks dari soal namanya emosi. Seberapa besar pentingnya emosi di dalam kehidupan kita. Emosi bisa membuat hidup kita berwarna, menyenangkan, ataupun enggak. Dan kadang-kadang yang membuat kita susah untuk merasa bahagia adalah diri kita sendiri. Jadi kuncinya adalah di dalam kita. Banyak orang berpikir, oh kalau mau bahagia, nunggu hal luarnya, nunggu hal eksternalnya dulu. Kalau begini, maka saya bahagia. Nah, saya pengen kita mulai sedikit berbeda nih malam hari ini, cara pandangnya, Bapak Ibu. Jadi, apa yang bakal Bapak Ibu dapatkan dari Zoominar hari ini, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu bahwa setiap orang dapat dengan lebih mudah bahagia, dengan lebih sedikit stres. Dan cara termudah mencapainya adalah dengan kecerdasan emosi. Nah, tapi sebelumnya nih Bapak Ibu, saya perlu tekankan dulu bahwa apa yang kita pelajari hari ini adalah sesuatu yang praktikal banget. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mempraktekkannya, Bapak Ibu nggak akan merasakan. Bapak Ibu nggak akan mendapatkan manfaatnya. Jadi ini bukan suatu hal yang filosofis yang Bapak Ibu perlu hafalkan, Bapak Ibu perlu mengerti, tapi Bapak Ibu perlu rasakan. Nah, sekali lagi, ini adalah kecerdasan emosi. Ini sesuatu yang kita rasakan. Bapak Ibu perlu praktekkan dan rasakan. Kita akan bahas mengenai kecerdasan emosi. Nah, bicara tentang kecerdasan emosi, kita perlu lihat ya Bapak Ibu, tipe-tipe manusia dari kacamata emosi. Nah, ini menarik. Biasanya kita melihat tipe-tipe manusia dari tipe personality orang-orang, dari MBTI, dari DISC, dan sebagainya. Malam hari ini saya pengen ngajak Bapak Ibu untuk melihat tipe-tipe manusia dari kacamata emosi. Yang pertama adalah tipe wayang. Saya yakin Bapak Ibu banyak melihat orang-orang seperti ini sekeliling Bapak Ibu, yang dimana hidupnya itu dikendalikan oleh emosinya. Seperti di gambar ini, Bapak Ibu. Digerakkan oleh emosinya. Ada yang nyerempet sedikit, langsung marah. Ada yang ngomongnya sengak sedikit, langsung naik. Ada situasi apa, langsung, gara-gara dia nih, saya jadi emosi. Jadi benar-benar sangat dikendalikan oleh emosinya. Makanya saya bilang ini tipe wayang nih. Kita jadi kayak wayang aja, dikendalikan oleh emosi kita. Di sisi yang lain, mungkin kalau ini kita bilang sangat dikendalikan oleh emosi, tapi di sisi ekstrim yang lain, ada juga tipe orang yang justru seperti es batu, Bapak Ibu. Karena tidak terbiasa dengan hal-hal yang emosional, dengan hal-hal yang perasaan, dan konon katanya ini adalah laki-laki, walaupun secara penelitiannya ternyata tidak benar, karena tidak terbiasa terlatih untuk memanage emosi, akhirnya memilih untuk distance dengan emosinya. Ini orang susah ditebak nih, mau senang, sedih, lempeng aja. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah ketemu orang kayak gini. Yang kayaknya lempeng aja, mau bahagia, sedih, dapat sesuatu, kehilangan sesuatu, lempeng aja. Karena tidak terbiasa. Jarang sekali dia bisa menunjukkan emosinya secara kaya. Bahkan mungkin ngeliat dia senyum saja pun mungkin jarang juga. Karena kenapa? Karena tidak terbiasa bersentuhan dengan emosinya. Apalagi semakin emosinya semakin kuat, dia semakin tidak biasa, akhirnya berusaha untuk menekan itu ke bawah sadar. Makanya di luaran terlihatnya sebagai orang yang sangat dingin sekali. Ya, ini tipe orang yang kedua. Tipe orang yang ketiga adalah menjadikan emosi sebagai kompas perjalanan hidup. Ya, ini biasanya kalau kita bilang ini tipe orang yang moody. Kalau lagi moodnya bagus, oke, saya lakukan. Kalau feel-nya bagus, diambil keputusan yang itu. Jadi semua apapun yang dia lakukan, kompasnya itu emosinya. Emosinya good, go. Emosinya nggak good, kayaknya nggak dulu. Gerimis, di luar gerimis, dingin-dingin, ya ntar dulu deh. Tapi situasinya lagi bagus, lagi menyenangkan, let's do it. Ya. Itu tipe orang, saya sebutnya tipe orang kompas. Jadi ngikutin berdasarkan feeling-nya dia. Nah, ada juga yang terakhir adalah tipe orang yang saya sebut sebagai orang termostat. Nah, ada yang tahu nggak di sini Bapak Ibu? Termostat itu apa ya? Ada yang boleh mungkin jawab di chat. Apa bedanya sama termometer ya Bapak Ibu ya? Sama atau beda?
Orang tunggu dikomporin dulu baru emosi. Itu tipe wayang tuh. Dikomporin langsung. Senggol sedikit, bacok langsung. Kalau termostat gimana ya? Kalau ada termostat, ada termometer biasanya. Kalau termometer biasanya mengikuti suhu lingkungannya. Suhu lingkungannya panas, dia ikut panas. Suhu lingkungannya dingin, dia ikut dingin. Nah, tapi kalau termostat, kalau lingkungannya panas, aduh terlalu panas nih. Saya pilih untuk saya dinginin. Kalau terlalu dingin, ya saya lebih naikin suhunya, lebih panas. Dengan kata lain, termostat adalah pengatur suhu, Bapak Ibu. Jadi kalau saya bilang tipe-tipe termostat itu adalah orang yang mengendalikan lingkungan. Mungkin lebih tepatnya lagi adalah orang yang mengendalikan emosi dalam dirinya. Bukan emosi yang mengendalikan diri, tapi dia yang mengendalikan emosinya. Dia yang memilih feeling seperti apa yang pengen dia rasakan saat ini. Ya. Apapun kondisi di luarnya, lingkungannya itu hanya mempengaruhi tapi tidak menentukan suhu emosi dalam dirinya. Nah, itu adalah orang-orang termostat. Ada orang-orang termostat adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan emosi yang baik. Dia mampu menentukan, dia mampu men-setting tipe perasaan seperti apa yang pengen saya rasakan saat ini. Nah, kalau lingkungannya mungkin nggak terlalu baik, tapi dia tetap bisa memilih. Saya pengen bahagia. Mungkin lingkungannya gerimis, hujan, becek, kena kehujanan. Tapi tetap dia bisa memilih untuk saya pengen bahagia. Karena saya memiliki kendali atas emosi dalam diri saya. Nah, saya yakin Bapak Ibu bisa bayangkan betapa menyenangkannya kalau kita semua bisa menjadi seorang termostat seperti ini, Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu bayangkan nggak kalau hidup kita seperti ini? Situasi apapun, kondisi apapun yang kita alami, kita tetap bisa memilih emosi yang positif dalam diri kita. Nah, ini ada bagus banget ya dari Budian ya. Kadang-kadang kedewasaan emosi seseorang terhadap dirinya sendiri ketika ia berhasil menjadi manusia yang tidak dikendalikan oleh lingkungan. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat Budian. Benar, Bu. Ini yang bakal kita pelajari ya. Oke, lanjut. Nah, jadi kita akan lebih dalam ya Bapak Ibu. Kita pengen jadi orang termostat. Kalau kita pengen jadi orang termostat, kita perlu meningkatkan kecerdasan emosional kita. Nah, emotional intelligence atau emotional quotient itu dibagi menjadi 4 Bapak Ibu ya. Atau sebenarnya 2 bagian besar, self dan people ya. Yang self itu ada 2, ada self awareness dan self empowerment. Yang people itu ada people awareness dan ada people empowerment. Nah, orang-orang yang memiliki kecerdasan emosi yang baik ini mengembangkan keempat area ini. Dan saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah memiliki keempat hal ini dalam diri kita. Hanya saja mungkin Bapak Ibu lebih menonjol di dalam salah satu area ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang lebih baik di dalam self awareness-nya dan self empowerment-nya. Tetapi dalam people empowerment-nya mungkin kurang. Atau mungkin sebaliknya, Anda punya people awareness-nya bagus banget, peka banget dengan orang lain, bisa baca situasi bagus banget, bisa mengempower orang lain pun dengan baik sekali. Tetapi dalam hal self awareness-nya agak kurang, self empowerment-nya agak kurang, lebih cenderung lebih mudah baper. Tapi ketika memotivasi orang, wah jago banget. Jadi kalau kita bilang orang dengan kecerdasan emosinya tuh tinggi itu, kita perlu cek dulu. Dia memiliki kecerdasan emosi yang tinggi di dalam area yang mana? Dalam area self awareness kah, self empowerment kah, people awareness kah, atau people empowerment yang dia bangun. Nah, malam hari ini Bapak Ibu saya pengen membagikan yang terutama adalah 2 poin ini. Dalam self awareness dan self empowerment. Karena sebelum keluar, kita perlu empower diri kita dulu. Kita perlu aware, kita perlu manage sesuatu di dalam diri kita dulu. Makanya kan kadang ada perkataan seperti ini. Orang yang berhasil mengendalikan atau menguasai dirinya lebih perkasa daripada orang yang memenangkan sebuah kota. Katanya. Wah, itu luar biasa banget kan ya. Ada perkataan seperti itu. Memang benar banget. Kita yang berhasil menguasai diri kita itu luar biasa. Kenapa? Karena menguasai diri kita tuh jauh lebih sulit dibandingkan kita memanage orang lain. Memanage diri lebih sulit daripada memanage orang lain. 2 poin ini akan kita sedikit singgung malam hari ini Bapak Ibu untuk kita bisa lebih happy dan less stress. Oke, kita lanjut nih Bapak Ibu. Nah, kenapa kita perlu mulai dulu dari self awareness dan self empowerment? Karena Bapak Ibu ya, kalau orang dengan self awareness dan self empowerment yang rendah, bisa jadi seperti si Citah ini Bapak Ibu. Kepalanya ketutup, tapi orang-orang nggak bisa bantu. Sometimes people would really love to help you, but because of your nature and your behavior, they don't. Pernah ketemu kayak gini nggak Bapak Ibu? Ada orang nih, kelihatannya kita nih orangnya pengen perlu dibantu nih orang. Dia malah lebih galak ke kita. Kita pengen bantu, kita nasehatin, malah tersinggung orangnya, malah marah ke kita. Pernah ngalamin nggak Bapak Ibu? Saya pernah ngalamin loh. Pengen dibantu orangnya, tapi orang malah maju tersinggung. Ya, kenapa? Karena self awareness-nya rendah. Ya, kadang-kadang orang-orang dengan self awareness yang rendah nggak merasa dirinya dalam masalah. Ibarat kalau misalnya dibawa ke dokter, dokter udah bilang sakit nih.
Tapi dia bilang, saya nggak sakit kok kalau saya dibilang sakit. Padahal jelas dokternya bilang ada sakit. Ya. Nah ini makanya penting punya namanya self-awareness. Ini menjadi kunci utama di dalam kita meningkatkan kecerdasan emosi kita. Kita perlu self-aware dulu. Kalau setelah kita aware dengan bagaimana emosi yang kita rasakan, yang kita miliki, baru kita bisa meng-empower diri kita. Nggak bisa kita langsung self-empower, nggak bisa. Kita perlu punya self-awareness dulu. Kita perlu sadar dulu, apa challenge saya di dalam hal emosi itu. Terutama di dalam hal-hal emosi yang kita sebut, so to speak, adalah emosi-emosi negatif. Beberapa dari kita, banyak orang yang cukup sulit untuk how to handle negative emotion. Sehingga bisa jadi, seperti salah satu dari orang tadi, akhirnya jadi wayang, atau memilih untuk, udah deh, di-deny setiap emosi yang ada. Jadi kayak es batu. Atau udah deh, mut-mutan aja, ngikutin emosi aja. Emosinya good, ikutin. Emosinya nggak good, ya udah, diem aja, seolah-olah nggak ada apa-apa. Saya minta respon dari Bapak Ibu nih ya. Kita akan sedikit kuis malam hari ini, Bapak Ibu. Karena kita kan akan mulai tentang self-awareness. Nah, sekali lagi, apa yang kita pelajari ini sesuatu yang praktikal banget. Bapak Ibu perlu praktek. Bapak Ibu perlu merasakan. Coba deh, kita pengen kuis nih Bapak Ibu. Boleh bantuannya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada di rumah, ambil kertas dan ambil pensil atau bolpen, dan kita akan melakukan sedikit kuis. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya kasih waktu dulu untuk ngambil bolpen dan kertas. Sementara Bapak Ibu menyiapkan bolpen dan kertas, ada yang mau bertanya dulu nggak nih Bapak Ibu sejauh ini? Sambil nunggu Bapak Ibu ngambil bolpen dan kertas. Yang sudah siap bolpen dan kertasnya boleh kasih tanda jempol Bapak Ibu. Oke, sudah ready Bapak Ibu ya? Bolpen dan kertasnya Bapak Ibu ya. Oke, dengan cepat nih Bapak Ibu. Waktunya hanya 30 detik. Saya minta Bapak Ibu, coba nih. Saya minta Bapak Ibu tuliskan berapa banyak jenis-jenis emosi yang Anda ketahui. 30 detik Bapak Ibu dari sekarang. Silakan Bapak Ibu. 30 detik dari sekarang. Silakan. Berapa banyak emosi yang Bapak Ibu ketahui? Oke, time's up. Ada yang mau memberikan respon, Bapak Ibu mau di chat atau mau di open mic juga boleh. Berapa banyak Bapak Ibu jenis emosi yang Anda ketahui? Kalau sangat simpel sih dua, sedih dan gembira. Pak Susilo mungkin udah open mic. Di chat. Marah, senang, gelisah, sedih. 4 ya. Ada lagi? Ada yang lebih banyak. Mas Megasari mengatakan ada marah, senang, gelisah, sedih. Ada yang lebih dari ini? Ayo Bapak Ibu, silakan yang punya jawaban lebih banyak dari ini. Ada 12 lebih. Jawaban dari AAS Megasari ini adalah jawaban yang umum Bapak Ibu. Ya, kebanyakan menyebutkan maksimal 5 biasanya Bapak Ibu. Ya. Nah, dari sebuah penelitian yang dilakukan sama EQI, ya, melakukan penelitian tentang tingkat kecerdasan emosi di Indonesia. Dari hasil penelitiannya dibuktikan bahwa, oke, ada jawab lagi nih, bahagia, sedih, takut, marah, terkejut. Oke, 5. Wah, Pak Albert nih, 14. Apa aja nih Pak? 14, Pak. Benci, kesal, bimbang, cinta, suka, damai, dendam. Kebanyakan orang memang menunjukkan rata sampai 5 ya Bapak Ibu. Dan dari hasil penelitian dilakukan oleh EQI Indonesia, tingkat literasi kecerdasan emosi di Indonesia itu memang masih rendah dibandingkan negara-negara lainnya. Ya, masih cukup rendah. Ya, bule ini ada 2 jenis. Nah, apa nih Bu, kalau boleh tahu? Masih cukup rendah Bapak Ibu. Ya, semakin banyak kita melek dengan emosi, menandakan bahwa kita semakin sadar, memiliki kesadaran tentang emosi dalam diri kita. Ya, semakin sedikit kita memiliki literasi atau kosakata mengenai jenis-jenis emosi, semakin rendah juga kesadaran self-awareness tentang emosi di dalam diri kita. Dan sayangnya Bapak Ibu, di dalam bahasa Indonesia sekalipun, kosakata mengenai emosi itu memang nggak sekaya di bahasa lain. Contohnya, saya kasih contoh Bapak Ibu. Di dalam bahasa Inggris, bicara tentang emosi itu banyak Bapak Ibu. Nah, contoh seperti ini. Ya. Memang secara umum, beberapa emosi dasar Bapak Ibu. Seperti fear, anger, joy, sadness, gitu, atau disgust, atau satu lagi Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu, di dalam kosakata bahasa Inggris, di dalam satu spektrum aja, joy misalnya Bapak Ibu, ini banyak sekali Bapak Ibu jenis-jenis emosi, ya. Mulai dari paling rendah enthronement, pride, optimism, enthusiasm, delight, elation, euphoria, ecstasy, cheerfulness, sampai joy. Nah, sedangkan anger saja ini masih banyak juga nih Bapak Ibu, ya, mulai dari contempt sampai akhirnya bitterness, wrath, fury, dan sebagainya. Nah, ini kita menandakan bahwa kita perlu meningkatkan kesadaran kita tentang jenis-jenis emosi yang kita rasakan, Bapak Ibu. Semakin kita bisa mengenali apa yang sedang kita rasakan, ya, kalau kita semakin kita bisa mengidentifikasi Bapak Ibu ya, semakin kita bisa dengan tepat mengidentifikasi apa yang kita rasakan, semakin mudah untuk kita bisa mengelola emosi di dalam diri kita. Nah, ini penting banget Bapak Ibu ya. Jangan cuma aduh saya merasa
marah. Marah sama kesel beda, Bapak Ibu. Intensitasnya berbeda. Nah, di kita cuma ada marah, kesel, jengkel. Nah, itu aja tuh. Dan kita pun agak bingung juga, ini derajatnya lebih kuat yang mana. No wonder kita susah untuk mengendalikan yang namanya emosi, Bapak Ibu. Ya. Makanya saya taruh perkataan ini, Bapak Ibu. Kenapa kesadaran itu penting tentang emosi itu? Karena segala sesuatu yang tidak disadari tidak dapat dikendalikan. Dan segala sesuatu yang tidak disadari akan mengendalikan. Nah, saya harap ini Bapak Ibu benar-benar tangkap. Segala sesuatu yang tidak disadari tidak dapat dikendalikan. Dan lebih penting yang keduanya, segala sesuatu yang tidak disadari akan mengendalikan diri kita. Kalau kita nggak menyadari apa yang sedang saya rasakan saat ini, ya nggak bisa dikendalikan. Dan sesuatu yang tidak kita sadari itu akan mengendalikan diri kita. Maka ada orang bilang, dia sudah marah dulu, kemudian setelah lewat, aduh, kenapa ya tadi kok saya bisa seperti itu ya? Kenapa kok saya bisa, kalau kata orang Sunda, kok bisa aral seperti itu ya gitu. Karena dia sudah, bukan dia mengendalikan, tapi dia yang sudah dikendalikan. Karena dia tidak sadar dengan apa yang dia rasakan. Kalau dia nggak benar-benar sadar dengan apa yang dia rasakan, susah untuk bisa mengendalikan. Karena dia nggak tahu, nggak sadar gimana mau mengendalikan. Ya. Coba deh Bapak Ibu mengendalikan yang Bapak Ibu nggak tahu. Bagaimana caranya? Nggak bisa. Dan lebih parahnya lagi, emosi yang tidak disadari itu akan mengendalikan kita. Ya, langkah pertama makanya yang penting di dalam kecerdasan emosi adalah self-awareness. Kita sadar dulu. Di saat ini, di momen ini, apa yang sedang saya rasakan. Contoh seperti saat ini, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya saya tanya ke Bapak Ibu semua yang ada di sini, coba saya tanya, apa yang sedang Bapak Ibu rasakan saat ini? Saat ini juga, apa yang sedang Bapak Ibu rasakan saat ini? Nah, kalau saya tembak kepada peserta training, ketika saya tanya, apa yang sedang Anda rasakan saat ini? Biasanya, umumnya nih Bapak Ibu ya, memang nggak selalu, tapi kebanyakan saya dapat jawabannya adalah, biasa aja, Pak. Apa itu perasaan biasa aja? Nggak ada namanya perasaan biasa aja, Bapak Ibu. Itu menandakan bahwa kita memang tidak menyadari, tidak mengenali apa yang sebenarnya sedang kita rasakan. Oke. Nah, makanya ini menjadi langkah awal yang perlu kita sama-sama pelajari, Bapak Ibu. Secara cepat, Bapak Ibu, kadang-kadang emosi itu kalau kita tidak menyadarinya, ya, especially untuk emosi-emosi yang so to speak adalah emosi negatif, itu bisa terasa seperti naga dalam diri kita, Bapak Ibu. Yang di mana naga ini nantinya bakal mengendalikan kita dan seolah-olah seperti makan diri kita, gitu. Karena emosi itu memiliki daya yang sangat kuat, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belajar di kelas EQ, Bapak Ibu ya, kita belajar bahwa kalau seseorang nggak punya emosi atau bagian otak yang mengendalikan emosi itu rusak, kita nggak bisa mengambil tindakan apapun, Bapak Ibu. Sekalipun kita tahu nih, katakanlah otaknya itu untuk berpikir logikanya nggak rusak, masih baik. Tapi otak emosinya rusak, dia nggak bisa melakukan apa-apa. Secara logik, dia tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi susah untuk take action atas apa yang dia pikirkan tersebut. Karena dibutuhkan emosi untuk melakukan tindakan. Segitu powerful-nya namanya emosi, Bapak Ibu. Nah, tetapi kalau kita tidak bisa mengendalikan tersebut, itu akan menjadi seperti naga yang nyerang ke diri kita sendiri. Ya. Makanya saya tulis seperti ini. Are you eaten by your dragon, or you can ride it as the master of it? Nah, seyogyanya dengan kita yang dianugerahi dengan otak yang begitu canggih, seyogyanya kita yang mengendalikan si naga ini, Bapak Ibu. Karena ini yang nantinya akan memberikan kita energi untuk kita melakukan banyak hal. Seperti itu, Bapak Ibu. Ini kalau kita udah bisa mengendalikan dan mengendarai si naga ini, kita udah self-empowerment, Bapak Ibu. Nah, tapi dimulai dulu dengan kita self-awareness. Naga apa nih yang lagi muncul dalam diri saya nih? Naga emosi apa yang sedang saya rasakan saat ini? Apalagi kalau emosi-emosi negatif, kadang-kadang emosi yang kuat. Kan? Contoh, saya merasa takut misalnya. Biasanya itu mencekam sekali. Itu seolah jadi kayak naga yang makan diri kita, sehingga kita langsung responnya fight or flight, atau freeze mungkin, di terdiam. Nah, kita sebagai orang-orang yang, tadi di Bapak Ibu ya, kita pengen baca jadi orang yang termostat, yang kita bisa mengendalikan, kita bakal mengendalikan si naga ini. Dimulai dengan angka awalnya adalah kita mengenali dulu apa yang sedang kita rasakan, baru kita bisa mengendalikan. Nah, sekali lagi saya ulang Bapak Ibu, biar Bapak Ibu ingat ya, apa-apa yang tidak disadari tidak bisa dikendalikan, dan apa-apa yang tidak disadari akan mengendalikan. Itu kata kuncinya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lupa segala sesuatu, ingat itu aja Bapak Ibu. Apa-apa yang tidak disadari tidak bisa dikendalikan, dan apa-apa yang tidak disadari akan mengendalikan. Oke? Nah, kita akan belajar tentang emotional awareness, Bapak Ibu. Nah, cara kita untuk belajar meningkatkan kesadaran tentang emosi kita, langkah pertama adalah kita perlu menyadari dulu, Bapak Ibu, emosi apa yang sedang saya rasakan saat ini. Dari mana awalnya kita bisa, titik mulainya dari mana untuk kita bisa menyadari emosi itu. Titik awalnya adalah dari tubuh kita, secara kinestetik tubuh kita. Bapak Ibu kan pasti tahu lah ya, kalau lagi emosi tiba-tiba nafasnya tersengal-sengal, nafasnya lebih pendek-pendek, berdegup lebih kencang. Nah, kita perlu bisa menyadari tanda-tanda itu Bapak Ibu di dalam diri kita ya. Karena setiap emosi itu memiliki energi yang berbeda di dalam tubuh kita. Dari hasil penelitian dilakukan sama Six Second. Six Second adalah badan organisasi tentang IQ dunia, Bapak Ibu boleh cek ya, Six Second namanya. Ditemukan Bapak Ibu,
bentuk energi yang muncul dari setiap emosi itu di dalam tubuh kita itu berbeda-beda. Saya tunjukkan gambar seperti ini. Nih, kalau Bapak Ibu lihat ya Bapak Ibu, ketika seseorang marah, ini di bagian lengan, dada, kepala ini tuh lebih panas Bapak Ibu. Kenapa? Karena darah mengalir lebih banyak jadinya ke daerah sini. Wah, ya. Makanya kerasa kan kalau orang udah marah tuh biasanya paneng, orang bilang sepaneng nih, panas-panas. Kan enggak salah, karena memang lebih panas, suhu lebih panas di sini. Ya, yang merah ini tuh suhu lebih panas nih Bapak Ibu, merah orange ini. Nah, kalau sebaliknya kita lihat fear Bapak Ibu, ini beda lagi tuh, lebih merahnya itu di daerah dada sini. Beda lagi dengan disgust. Yang lebih merah oranye itu kalau Bapak Ibu lihat ini di daerah sedikit di mulut dan tenggorokan. Nah, kalau happiness, seluruhan semua. Sedangkan kalau sadness nih Bapak Ibu ya, lihat di Bapak Ibu, tangan, kaki semua serba dingin ya. Yang agak merahnya cuma di bagian dada dan mata saya. Loh Pak, apakah jadi saya itu harus nge-scan diri saya kayak gini Pak? Enggak Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu pengen mulai meningkatkan self awareness tentang emosi kita, cukup coba Bapak Ibu lebih peka, lebih menyadari dengan gejala-gejala yang muncul ketika Bapak Ibu merasakan emosi-emosi tertentu. Saya pengen tanya Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa tahu nggak kapan Bapak Ibu mulai marah? Nggak semua orang bisa loh Bapak Ibu. Bang, udah meledak baru, oh ya saya marah. Tapi Bapak Ibu bisa nggak mulai menyadari kapan, di detik mana, di momen mana, Bapak Ibu mulai merasakan bahwa, saya udah mulai naik nih. Nah, Bapak Ibu mulai ngerasainnya dari mana? Kadang-kadang ada orang merasakan mulai naik itu dari daerah dada. Atau ada orang mulai ngerasain dari belakang lehernya, mulai naik agak kenceng. Terus ngerasa ser kepalanya. Nah, itu tanda Bapak Ibu. Kalau kita nggak sadar dengan tanda-tanda tersebut, kita miss the moment, kita nggak bisa kendalikan. Gitu. Energinya udah kadung kuat, udah lost control gitu. Kalau istilah teknis dari EQ itu udah ke emotional takeover, udah aral, udah gelap mata. Gitu. Tapi ketika kita masih bisa menyadari di awal, momennya kita mulai naik gitu ya, dan kita mulai bisa menyadari di bagian tubuh mana saya mulai merasakan perasaan ini, di detik itu kita bisa do something Bapak Ibu. Ya. Dan nanti kalau kita belajar lebih jauh di kelas EQ Bapak Ibu, ini ada banyak cara-cara yang canggih untuk kita bagaimana sampai kita nggak sampai ke emotional takeover. Kalau Bapak Ibu malam hari ini saja bisa mulai menyadari di bagian tubuh mana ketika saya merasakan emosi tertentu itu mulai muncul, itu aja sudah sangat membantu Bapak Ibu untuk bisa mengendalikan emosi Bapak Ibu, menguasainya. Ya. Ibaratnya orang bilang, kalau sudah tahu strateginya musuh, seenggaknya kita sudah setengah jalan memenangi peperangan. Nah, kalau kita mulai bisa mengetahui aja apa emosi yang sedang dirasakan dengan menyadari sensasi di tubuh kita itu mulai dari mana, Bapak Ibu sudah menang setengah perjalanan Bapak Ibu. Tapi menyadari di mana sensasi ini mulai muncul dalam tubuh kita, itu nggak cukup Bapak Ibu. Kita perlu moving forward. Setelah kita menyadari di sensasi di mana di tubuh ini mulai terasa, yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita perlu tahu Bapak Ibu, message apa yang pengen disampaikan oleh emosi tersebut Bapak Ibu. Ya. Karena ketika kita bisa menangkap message-nya, kita bisa tahu nih, oh saya lagi merasa emosi ini loh. Kayak lagi saya ulang Bapak Ibu. Ketika kita sudah bisa mulai menyadari sensasi dalam tubuh kita, ketika kita merasakan emosi tertentu, langkah berikutnya adalah kita perlu mulai belajar menangkap message apa, pesan apa yang disampaikan oleh emosi tersebut. Di momen ketika kita menyadari message yang pengen disampaikan oleh emosi tersebut, kita bisa tahu emosi apa yang sedang kita rasakan saat itu. Dan ketika kita bisa menamai saja emosi yang sedang kita rasakan, setengah kekuatan emosi itu sudah hilang. Itu nggak akan mengendalikan diri kita lagi, Bapak Ibu. Ini poin pentingnya, Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu tangkap ini, Bapak Ibu. Ya. Ketika kita bisa name it aja emosinya apa, we can tame it. Ya. Ini kata-kata emasnya, Bapak Ibu. If you can name it, you can tame it. If you cannot tame it, name it, you cannot tame it. Kalau kita nggak bisa mengidentifikasi, menyebutkan emosi apa yang sedang kita rasakan, kita nggak bisa mengendalikan. Tetapi kita bisa menyebutkan saja, kita dengan tepat mengidentifikasi emosi apa yang sedang dirasakan, setengah energi dari si emosi itu hilang, Bapak Ibu. Langsung otak neokorteks kita bisa berfungsi dan bisa mengendalikan emosi kita. Ini penting banget, Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi, jadi yang saya bilang tadi, emosi itu membawa pesan. Ibaratnya dia itu messenger, Bapak Ibu. Sensasi tubuh ini pengen menyampaikan sesuatu ke diri kita. Nah, namanya messenger, dia akan ngasih pesan ke kita. Kalau ibaratnya ketika emosi itu muncul, ya terutama apalagi yang so to speak adalah emosi negatif, seringkali kita pengen deny, Bapak Ibu. Dan anehnya, ketika kita semakin berusaha untuk deny sebuah emosi, si emosi itu makin kuat. Coba deh Bapak Ibu sadari ini. Pernah nggak Bapak Ibu, ketika misalnya contoh aja emosi ketika mulai marah misalnya. Tapi Bapak Ibu, udah tenang. Jangan marah. Udah tenang. Jangan marah. Semakin kita ngomong jangan marah, semakin kita kesel Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika kita ngomong jangan marah, seolah-olah kita lagi menolak pesan yang sudah disampaikan oleh si emosi tersebut. Kita seolah-olah menutup pintu kepada si emosi tersebut. Dan sebagai seorang messenger yang baik, dia akan ketok pintunya Bapak Ibu. Bukain ini, saya mau ngasih pesan nih buat kamu. Nah,
semakin lama kita nggak buka pintunya, dia akan gedor semakin kuat, Bapak Ibu. Dan biasanya kalau kita terus abaikan, dia emosinya akan semakin kuat. Suatu waktu tiba-tiba jeder, pintunya jebol, udah deh, kita udah ke take over ya. Karena emosi itu energi, Bapak Ibu. Makanya kan disebutnya emotion. Emotion itu adalah energi in motion. Energi yang bergerak, in motion, Bapak Ibu. Dia pengen bergerak untuk menyampaikan pesan pada kita. Nah, daripada kita tutup pintunya, lebih baik kita buka pintunya dan kita sambut dan kita terima message-nya apa, Bapak Ibu. Jadi, free emotion has a message. Dan ini, Bapak, and it's your call to action. Sebenarnya, setiap emosi itu ngasih pesan untuk kita take action. Nah, tapi kadang-kadang mungkin kita nggak menyadari ini emosi apa, kita bingung ini pesannya apa, akhirnya kita deny. Semakin di-deny, semakin kuat emosinya. Tapi ketika kita bisa nerima pesannya, kita bisa identifikasi dengan tepat, we can name it, then we can tame it. Ya. Nah, kita akan coba sedikit nih Bapak Ibu. Bapak Ibu paham nggak dengan pesannya ini? Have you understand the message? Happy. Happy itu apa ya sebenarnya? Pertama-tama Bapak Ibu perlu sadari dulu, ketika happy itu sensasi tubuh Bapak Ibu tuh gimana ngerasanya. Nah, setelah itu message-nya apa sih sebenarnya happy itu? Happy itu maksudnya sebenarnya adalah kenyataan bahwa apa yang kita ekspektasikan, ya kenyataannya bahkan lebih. Sorry gini, happy itu kenyataannya, realitanya itu melebihi ekspektasi kita, Bapak Ibu. Nah, kita happy itu makanya. Kita happy itu ketika realita melampaui ekspektasi kita. Nah, itu happy. Itu message yang disampaikan ke diri kita. Ya, itu hal yang positif. Itu cenderung lebih mudah untuk kita terima. Tapi misalnya seperti ini Bapak Ibu, sad atau sedih. Message-nya apa? Artinya apa ya Bapak Ibu? Sad itu, sedih. Sedih itu artinya ada sesuatu yang berharga dalam diri saya hilang dalam hidup saya. Makanya mungkin ketika kita ada orang yang terkasihi atau anggota keluarga kita meninggal, kita merasa sedih. Kenapa? Karena anggota keluarga itu sesuatu yang berharga bagi kita dan itu hilang dalam hidup kita. Maka kita merasa sedih. Nah, kadang-kadang orang tidak bisa mengidentifikasi perasaannya dengan tepat. Ya. Kalau kita tidak bisa nangkep pesannya, nah si perasaan sedih ini akan terus menguasai diri kita. Terus kita dalam kondisi grieving terus. Karena kita nggak ada message-nya bahwa oh iya ya, ini tuh sesuatu yang berharga yang hilang dalam diri saya. Nah, kadang-kadang juga, kita lihat nih Bapak Ibu, kadang-kadang kenapa ada orang yang kok bersedihnya lama banget ya? Wajar sih kalau misalnya ya, kemalingan rumah misalnya, atau kehilangan, ada orang yang meninggal, di anggota keluarga, ya wajar sih sedih. Oh ini lama banget ya? Nah, jangan-jangan Bapak Ibu, jangan-jangan mungkin memang bukan perasaan sedih yang dirasakan, tapi orangnya tersebut merasa dirinya sedih, padahal bukan sedih. Sekali lagi, kalau dia salah mengidentifikasi, dia akan salah juga tindakannya. Dia akan salah juga untuk menanganinya. Kadang-kadang kalau orang bilang sedih, padahal bukan sedih, hanya kehilangan yang dikasih. Bisa saja dia merasa remorse. Bapak Ibu tahu ya, remorse ya, perasaan penyesalan gitu. Mungkin dia bukan merasa sedih, tapi dia merasa remorse, merasa menyesal terhadap orang tuanya misalnya. Saya merasa menyesal, saya belum bisa membahagiakan orang tua saya. Atau saya merasa sangat menyesal sekali selama hidup saya itu mengecewakan terus orang tua saya. Nah, tapi mungkin orang misalnya, saya sedih, padahal bukan sedih. Mungkin buat dia dia sudah bisa melewati perasaan sedihnya, tapi yang dia nggak tahu, yang perlu dia manage sebenarnya adalah perasaan remorse-nya itu, perasaan penyesalan terhadap orang tua misalnya seperti itu. Nah, kalau kita salah identifikasi, salah juga penanganan. If you can name it, you cannot name it. Ya, saya bakal ulang-ulang itu terus. Berikutnya discuss. Gampang lah Bapak Ibu ya. Ada sesuatu yang saya tuh nggak suka nih. Nah, ya itu message-nya. Gampang lah. Tapi kalau fear, artinya apa Bapak Ibu kalau fear? Seru nih. Kira-kira apa nih Bapak Ibu? Boleh dong di chat Bapak Ibu. Oh, ini ada pertanyaan seru nih, ya. Rasa takut, fear. Fear itu message-nya apa Bapak Ibu? Ada takut nggak? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Untuk pertanyaan dari Pak Ode nanti saya jawab setelah ini ya Pak. Fear itu atau takut itu message-nya apa kira-kira begitu? Fear itu message-nya itu pengen ngasih tahu ke diri kita Bapak Ibu bahwa kita itu kurang persiapan atau ada hal yang tidak kita ketahui itu. Nah, call to action-nya itu apa? Ya berarti kita perlu lebih banyak persiapan. Call to action-nya artinya kita perlu mencari tahu lebih banyak. Fear itu Bapak Ibu. Fear itu message-nya adalah bahwa kamu tuh kurang persiapan loh. Atau ada yang kamu belum tahu. That's it Bapak Ibu. Ketika kita bisa grab message-nya dan kita action dari message tersebut, udah kita nggak akan dikuasai sama fear Bapak Ibu. Oke. Berikutnya lagi, misalnya nih Bapak Ibu, angry, marah. Marah itu artinya apa Bapak Ibu? Message-nya apa sebenarnya? Ada yang mau jawab nggak Bapak Ibu? Open mic boleh, chat juga boleh. Apa ya? Angry atau marah itu. Kita merasa marah itu sebenarnya artinya adalah gini Bapak Ibu. Artinya ada sebuah hal yang penting atau yang valuable dalam diri saya yang dilanggar sama orang lain. Saya ulang nih Bapak Ibu. Marah itu artinya ada sesuatu hal yang valuable bagi saya itu dilanggar oleh orang lain dan saya stand up untuk
untuk apa ya membela value dalam diri saya itu tersebut. Itu angry Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang orang mungkin saya marah tuh sama dia. Bentar, Anda marah atau Anda tersinggung nih? Beda, message-nya beda Bapak Ibu. Ya, kalau marah ada value dalam diri kita yang dilanggar orang lain dan kita akhirnya marah. Tapi kalau tersinggung, saya merasa keberhargaan diri saya sedang dilanggar oleh orang lain. Nah, ini beda Bapak Ibu. Saya ulang, salah mengidentifikasi, salah menghandle. Ya, salah mengidentifikasi kita nggak bisa menghandle. Lanjut. Frustrasi, Bapak Ibu. Frustrasi itu apa artinya, Bapak Ibu? Banyak orang frustrasi kan, dan terjebak dalam perasaan frustasinya terus-menerus. Padahal sebenarnya frustrasi itu simpelnya adalah pengen ngasih message ke kita bahwa cara atau strategi yang kita lakukan itu it doesn't work. Dan kita call to action-nya adalah kita perlu rubah caranya, rubah strateginya. Itu, Bapak Ibu, call to action-nya. Message-nya ngasih tahu bahwa yang kita lakukan itu gak efektif loh, gak efisien. Call to action-nya apa? Rubah caranya. Ya kalau kita langsung rubah cara kita nggak akan frustasi lagi, Bapak Ibu. Walaupun belum mendatangkan hasil ya. Ketika kita rubah cara kita aja, kita rubah pendekatan kita rubah strategi kita, frustasinya akan hilang. Atau berikutnya lagi, guilty. Nah, guilty itu apa? Merasa bersalah. Ya. Kadang-kadang ini agak rancu juga sama perasaan marah sama diri kita sendiri. Guilty itu sebenarnya adalah saya merasa kecewa sama diri saya karena saya sudah melanggar satu hal yang penting dalam diri saya, atau saya sudah melanggar satu hal yang hal value dalam diri saya sendiri. Kalau angry tadi itu orang lain melanggar hal value dalam diri kita ya, melanggar value dalam diri kita. Nah, kalau guilty, diri sendiri melanggar value dalam diri. Nah, itu masa guilty itu Bapak Ibu. Nah, kalau sekarang dia menyebutnya bahwa saya tuh lagi marah sama diri saya sendiri, salah juga. Harusnya dia menyadari bahwa saya lagi merasa bersalah sama diri saya. Kenapa? Karena saya sedang melanggar value yang saya anggap penting bagi saya. Seperti itu. Berikutnya, kecewa Bapak Ibu. Kecewa artinya apa? Artinya apa yang kita inginkan dengan kenyataannya belum sesuai, nggak sesuai. Call to action-nya apa, Bapak Ibu? Either rubah harapannya, ekspektasinya, keinginannya, atau rubah caranya. Itu aja. Yang terakhir, inadequate, gitu. Yang ngerasa saya tuh nggak kompeten, kayak itu saya tuh nggak cukup baik. Call to action-nya apa? Message-nya apa? Yang mau mendatangkan call to action-nya? Message-nya adalah, ya kita perlu improve. Artinya, perlu belajar lebih banyak, perlu berlatih lebih banyak. Nah, itu call to action-nya juga. Jadi, Bapak Ibu. Nah, ketika kita bisa menangkap, menyadari sensasi yang muncul dalam tubuh kita, dan kita juga bisa menangkap message-nya apa dari setiap emosi yang muncul. Nah, kita mulai bisa mengendalikan, alih-alih dikendalikan oleh emosi kita. Nah, kalau seperti ini, untuk bahagia itu jauh lebih mudah, Bapak Ibu. Nggak perlu menunggu hal-hal eksternal di luaran diri kita. Kurang lebih seperti itu. Mungkin itu aja, Bapak Ibu, yang bisa saya sharingkan malam hari ini ya. Mungkin sekarang sedikit tanya jawab nih Bapak Ibu ya, kalau ada pertanyaan. Tadi ada pertanyaan, saya bacain dulu ya Bapak Ibu dari Pak Ode. Saya bacakan seperti ini di chat. Izin bertanya Pak, apa pengaruh kita selalu kecenderungan untuk menahan emosi itu sendirian dan merasa kalau kita selalu bisa handle segalanya. Kadang merasa segalanya lebih baik-baik saja dan tidak perlu ngomong ke orang gitu. Nah, ya mungkin kadang-kadang memang strategi kita ya gitu ya, terutama kalau di budaya Indonesia kadang-kadang juga gitu bahwa emosi itu udah deh jangan terlalu dirasa-rasa deh, kan makanya ada omongan tuh jadi cowok tuh jangan cengeng gitu. Jadi seolah-olah tuh sesuatu hal yang emosi perasaan tuh udah diabaikan saja. Nah, lama kelamaan kita akan seperti yang tadi, es batu, udah abaikan aja lah, nggak usah ngomong-ngomong segala macam. Nah, tetapi ingat, emotion adalah energi in motion. Kalau kita abaikan, bisa nggak diabaikan? Bisa, tapi kita akan menekan itu ke bawah sadar, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang kalau terus-terusan ditekan ke bawah sadar ini, itu bakal bermasalah nanti, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar masalah di kesehatan mental, sampai kesehatan fisik juga, Bapak Ibu. Karena ya mungkin itu ditekan terus. Dan seringkali itu menjadi strategi yang digunakan. Karena nggak tahu how to handle it, ya udah di-repress, kalau bahasa psikologi, di-repress, ditekan ke bawah sadar. Dan suatu saat akan meledak juga. Jadi kalau apa yang membuat kita seringkali menahan emosi sendiri, ya mungkin karena pengaruh budaya juga. Terutama kalau buat laki-laki, seolah-olah harus udah deh, diabaikan aja. Ya cowok sih jangan terlalu cengeng, jangan dirasa-rasa banget. Nah, mungkin begitu. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain, mungkin berikan hakmu untuk sedih, gelisah, marah, tapi secukupnya. Benar banget. Ya. Jadi jangan ditolak Bapak Ibu emosi. Emosi semakin ditolak akan semakin kuat. Ya, jadi ketika kita marah, kita embrace itu gitu, kita terima. Makanya yang tadi saya bilang, tangkap message yang pengen disampaikan oleh emosi tersebut. Ketika kita bisa nangkep message dari si emosi tersebut dan kita menanggapi dengan action dari emosi yang disampaikan tersebut, kita action, do something, ya itu kan call to action gitu. Nah, emosi tersebut nggak akan bercokol lama. Ya udah, karena dia cukup ngasih message, ngasih tahu nih, ini loh, kalau message-nya udah kita terima, ya udah, ya akan pulang gitu. Udah selesai nih tugas saya nih ngasih tahu ke orang ini nih gitu. Nah, begitu Bu As. Semoga menjawab Bu
luas. Jadi, tapi jangan terjebak juga nih Bapak Ibu ya. Jadi jangan bukan berarti hak untuk sedih segala macam. Ya udah nggak apa-apa saya lagi mau sedih dulu, gelisah dulu. Enggak Bapak Ibu. Jadi jangan jangan jadi juga berarti kita excuse untuk ya udah nggak apa-apa lah saya lagi sedih dulu. Bukan gitu ya Bapak Ibu ya. Intinya adalah kita mengizinkan diri kita masa sedih in order untuk kita bisa menangkap message dari si emosi tersebut. Kalau udah ketangkap message emosinya, udah kok nggak akan lama-lama dia bakal hilang dengan sendirinya. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin saya tutup untuk dari kita malam hari ini Bapak Ibu ya. Saya akan wrap up bahwa setiap emosi itu baik adanya. Sebenarnya tidak ada yang namanya emosi negatif maupun emosi positif. Tidak ada. Semua emosi Tuhan berikan kepada kita untuk kebaikan diri kita. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana cara kita mengelola emosi tersebut. Sama ibaratnya seperti sebuah pisau Bapak Ibu. Pisau di tangan seorang koki yang handal akan menghasilkan masakan yang enak, yang ciamik. Tetapi di tangan seorang anak kecil, balita, pisau bisa menjadi sesuatu yang melukai orang lain dan bahkan melukai diri. Jadi itulah emosi, Bapak Ibu. Emosi semuanya baik, tetapi ketika kita tidak tahu cara kita untuk menghandle-nya, maka itu bakal melukai diri kita dan juga melukai orang-orang di sekitar kita. Jadi saya mendorong Bapak Ibu, yuk kita semakin mengembangkan kecerdasan emosi kita. Dengan caranya mulai menyadari dulu emosi apa sedang kita rasakan, kita mulai kenali sensasi-sensasi tubuh ketika kita merasakan emosi tertentu. Dan yang kedua, kita tangkap message-nya. Dia adalah messenger yang baik. Dia pengen ngasih tahu kita untuk kita take action sesuatu. Kalau dua hal itu dilakukan, saya percaya emosi itu tidak lagi mengendalikan kita, tapi akan kita yang kendalikan. Sehingga kita menjadi orang yang cerdas emosi, kita menjadi seorang termostat. Mungkin gitu aja Bapak Ibu untuk malam hari ini. Terima kasih buat kesediaan Bapak Ibu bertahan sampai saat ini. Ya, untuk 17 orang yang masih bertahan. Mohon maaf kalau ada perkataan saya yang salah dan menyinggung. Hanya untuk pembelajaran saja Bapak Ibu ya. Kita berikan apresiasi kita ya buat Pak Edgar. Di Kita mute, Bu. ya. Terima kasih Edgar untuk malam hari ini sudah berbagi bersama dengan kita. Terima kasih semuanya.